Berapa banyak dari impian Anda yang belum tercapai atau terpenuhi sampai hari ini? Nah, itu merupakan satu situasi di mana bisa jadi ketidaktercapaian dari impian-impian Anda itu karena Anda membentang terlalu tipis. Artinya terlalu banyak impian, ya. Impian itu pada prinsipnya harus setidaknya memenuhi satu kriteria, artinya memberikan perubahan yang begitu besar, ya, memberikan pengembalian yang begitu tinggi, sehingga ketika Anda mencapai impian itu banyak hal yang terpenuhi. Nah, pada kesempatan ini saya ingin berbagi salah satu sudut pandang saja dari tentu banyak sudut pandang yang boleh dibagikan kepada kita semua, dari para motivator, dari para penggiat-penggiat pertumbuhan kepribadian atau kepemimpinan dan sebagainya. Ada tiga hal yang menurut saya dapat mewakili dari, ya, hal-hal yang bisa membuat impian kita tercapai, ya. Tentu yang pertama adalah tentukan target impian teman-teman sekalian, ya. Artinya ketika orang menembak, orang membutuhkan sasaran. Ketika orang ingin membidik sesuatu, maka ada yang dibidik, ya. Nah, ini akan membawa kita bahwa dalam seluruh perjalanan hidup kita, waktu-waktu yang kita habisi, yang kita investasikan adalah waktu-waktu pengejaran, ya. Waktu-waktu untuk mencapai atau menyentuh, ya, target tersebut, ya. Nah, ini penting. Sebanyak apapun energi yang kita miliki, semelimpah apapun potensi yang kita punyai, itu sama sekali tidak berarti kalau kemudian kita tidak memiliki target atau sasaran yang kita biasa sebut sebagai tujuan, ya. Jadi ketika Anda hidup, Anda harus punya tujuan. Ketika Anda melakukan sesuatu, Anda dan saya harus tahu persis bahwa akhir dari semua itu akan seperti apa, ya. Ini bicara tentang tujuan. Nah, kalau tadi kita bicara tentang tujuan, maka yang harus kita perhatikan apakah tujuan itu, ya, layak untuk dikejar, ya. Apakah tujuan itu layak untuk dipenuhi dengan kita membarter, ya, atau mempertukarkan waktu, tenaga kita, pikiran kita, sumber daya finansial kita, dan banyak lagi yang kita miliki untuk pencapaian tersebut. Langkah pertama atau tahap pertama tadi, ya, sekali lagi adalah mencapai, memberikan target, memasang target, memasang sasaran Anda supaya kita tahu bahwa kita sedang ke arah sana atau menginginkan sesuatu itu, dengan memperhatikan bahwa apa yang kita jadikan sasaran itu adalah sesuatu yang pantas, ya, pantas atau layak untuk diusahakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Anda sudah menetapkan sasaran itu, menetapkan tujuan itu, yakin bahwa apa yang Anda sedang bidik adalah sesuatu yang akan mengubah hidup Anda, ya, maka mulai dari Anda mendeklarasikan tujuan itu, menetapkan sasaran Anda, maka sesuaikanlah, ya, cara berpikir Anda, cara berkata-kata Anda, ya, tentang target atau tujuan tersebut, ya. Jadi tidak bisa ketika kita punya target itu positif, lantas praktek keseharian dalam benak kita, dalam pikiran kita dan perkataan kita, menyampaikan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalkan, ya, sasaran itu sulit ditemukan. Kita ingin sasaran yang hebat, tetapi kemudian cara kita menuturkan, cara kita menceritakan pada orang lain, atau cara kita memikirkan berlawanan dengan hal tersebut, ya. Ini penting sekali. Menyesuaikan perkataan, pikiran itu sebenarnya adalah menyetel frekuensi yang tepat untuk terjadinya resonansi atau getaran pencapaian, ya. Kalau benak kita berpikir
aduh jangan-jangan saya tidak bisa mencapainya, jangan-jangan ini banyak hambatan, jangan-jangan saya sia-sia, jangan-jangan saya salah dan sebagainya, itu adalah sikap yang bertolak belakang, ya. Tidak ada energi yang positif yang akan membantu Anda untuk mencapai target atau sasaran itu. Ya, jadi langkah kedua ini sangat strategis, yaitu upayakan getaran pikiran teman-teman, perkataan teman-teman sekalian itu mendukung pencapaian sasaran. Misalkan begini, setiap hari Anda bangun, setiap waktu Anda mulai katakan, wow, luar biasa sasaran saya, impian saya ini luar biasa. Ya, Anda mulai memikirkan apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang terjadi pada diri Anda setelah Anda mencapai tujuan itu atau dalam proses untuk mencapai itu. Ya, nah kemudian Anda mengatakan bahwa ya ada energi alam akan berpihak kepada saya, ada banyak teman-teman terbaik, Tuhan akan menolong saya, ya saya mampu jikalau saya mau dan seterusnya dan seterusnya. Jadi penyesuaian tentang sikap dalam berpikir dan berkata-kata tentang target atau sasaran itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Misalkan ketika saya dalam proses studi, saya selalu memasang target untuk pencapaian pendidikan master dan juga doktor, dan setiap waktu saya mencari cara untuk memikirkan, ya, untuk menyesuaikan, menyetel pikiran saya bahwa alam akan menolong saya, orang-orang terbaik akan mengelilingi saya, buku-buku terbaik akan hadir di depan saya dan kemudian mengisi kekosongan intelektual dalam benak saya. Dan kemudian saya mulai mempercakapkan perkataan-perkataan yang memang merupakan bahasa orang-orang yang mencapai memasang target pendidikan gelar master dan doktor dan sebagainya. Nah, begitu juga bahwa saya mencoba untuk menyesuaikan perkataan-perkataan dari sisi finansial dan sebagainya. Ya, nanti di episode yang lain saya akan sampaikan. Ya, yang ketiga ini bicara tentang action. Ya, bicara tentang action. Percuma saja ya bicara tentang rencana-rencana, bicara tentang target, ya. Anda sudah bersusah payah untuk menyesuaikan cara berbicara Anda, cara berpikir Anda secara positif, tetapi kemudian actionnya tidak ada, tindakannya tidak ada, ya. Bahwa action itu adalah power untuk mewujudkan sasaran Anda, ya, pikiran Anda, perkataan Anda, dan kemudian mengubah itu menjadi sebuah proses yang nyata, yang dapat diikuti, yang dapat diukur dari hari ke hari. Ya, ketika Anda ingin sukses secara finansial misalkan, tentu harus di breakdown atau dirinci tindakan-tindakan untuk menuju kekayaan finansial. Apa yang Anda lakukan? Misalkan Anda mulai menyisihkan penghasilan Anda atau Anda mulai mencari pekerjaan harian dan sebagainya, ya. Praktisnya Anda keluar dari rumah, ya, mengangkat badan Anda dari kursi Anda, keluar dan mengerjakan sesuatu yang sejalan dengan pemenuhan cita-cita atau target-target Anda. Kalau Anda ingin sukses secara intelektual, maka tindakan-tindakan yang kecil ada banyak. Misalkan Anda mulai pergi ke toko buku, mulai ke perpustakaan, mulai membuka, melihat judul-judul, mulai membaca koran, ya, mulai merenungkan sebuah pemikiran-pemikiran besar oleh tokoh-tokoh pemikir-pemikir cerdas dan sebagainya. Kalau tindakan-tindakan kecil itu, atau mungkin kita tambahkan ketika Anda ingin mencapai satu tingkat atau derajat kesehatan yang baik bagi diri Anda dan tentu diri kita semua, maka kita harus perhatikan tindakan-tindakan apa yang kemudian kita kerjakan. Apakah kemudian kita mulai mencari tahu, mencari pengetahuan di balik makanan kita terdapat kandungan nutrisi apa, ya, kemudian kita mengambil tindakan berolahraga mungkin 15 menit, kemudian nanti 30 menit dan sebagainya, mulai tidur dengan cepat, mulai menghindari alkohol, kemudian tembakau yang tentu oleh pemerintah sudah dilarang dan sebagainya. Ada catatan-catatan tentang problem serius yang akan muncul kalau kita merokok dan sebagainya. Nah, tindakan-tindakan yang kecil apapun berdasarkan atau sesuai dengan sasaran atau target Anda, inilah yang akan merupakan gunung, ya. Jadi tindakan-tindakan itu akan menggunung atau menggumpal, menggurita, membesar, dan kemudian akan menjadi sebuah energi besar untuk pencapaian tujuan Anda. Saya Bel Padatus, sampai jumpa di kesempatan lain. Salam hebat dan salam trio.